Bagaimana jika sebagian besar kelelahanmu bukan karena hidup terlalu keras, melainkan karena kamu terlalu lama menggenggam hal-hal yang sebenarnya tidak pernah bisa kamu kendalikan? Pertanyaan inilah yang menjadi awal dari sebuah kesadaran sederhana, dan juga awal dari buku The Let Them Theory, karya Mel Robbins. Buku ini lahir bukan dari keinginan untuk mengajarkan orang cara mengendalikan hidup, melainkan dari kelelahan yang sangat manusiawi. Lelah mencoba mengatur segalanya, lelah merasa bertanggung jawab atas emosi, pilihan, dan kebahagiaan orang lain. Buku ini bukan tentang melepas kepedulian, bukan pula tentang menjauh dari hubungan atau berhenti peduli. Ia justru berbicara tentang satu kesadaran sunyi yang sering kita abaikan, bahwa tidak semua hal dalam hidup perlu kita pegang erat-erat. Mel tidak menulis dari ruang teori atau posisi sempurna. Ia menulis sebagai seseorang yang pernah merasa gagal sebagai ibu, pasangan, dan manusia. Seseorang yang terlalu sering berkata, "Aku harus memperbaiki ini," sampai akhirnya lupa menanyakan satu hal sederhana. Apa yang sebenarnya menjadi bagianku, dan apa yang bukan? Dan dari pertanyaan itulah, dua kata kecil muncul. Bukan sebagai mantra ajaib, melainkan sebagai pintu keluar dari kelelahan batin yang panjang. Let them. Bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk kembali pulang pada diri sendiri. Kita sering berpikir bahwa cara terbaik menjaga hubungan, keluarga, atau pekerjaan adalah dengan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana kita. Tapi tanpa sadar, keinginan untuk membantu berubah menjadi dorongan untuk mengontrol. Kita menasihati teman yang tidak minta nasihat. Kita ikut campur dalam keputusan anak. Kita khawatir berlebihan tentang bagaimana orang lain memandang kita. Mel Robbins juga begitu. Ia pernah menjadi sosok yang selalu ingin memastikan semua orang di sekitarnya bahagia dan melakukan hal yang benar. Sampai suatu hari, ketika ia tengah menyiapkan pesta prom untuk anaknya, ia begitu sibuk menata segalanya agar sempurna, mulai dari gaun, riasan, sampai jadwal mobil yang akan menjemput. Tapi di tengah kekacauan itu, anaknya menatap dan berkata pelan, "Mom, let them." Dua kata sederhana itu seperti hentakan keras di kepala. Biarkan mereka. Biarkan orang lain menjadi dirinya sendiri. Biarkan mereka membuat keputusan, bahkan keputusan yang mungkin salah. Biarkan mereka mengalami konsekuensi dari pilihan mereka. Biarkan mereka belajar, tumbuh, dan menemukan jalannya sendiri. Itulah awal dari perubahan besar dalam hidup Mel. Karena ternyata selama ini kita tidak benar-benar lelah karena hidup. Kita lelah karena terus mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak pernah bisa kita kuasai. Let them bukan berarti pasrah, bukan berarti berhenti peduli. Tapi ini tentang melepaskan tanggung jawab yang bukan milikmu. Ketika kamu tidak lagi memaksakan orang lain untuk berpikir, bertindak, atau merasa seperti yang kamu harapkan, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Ketenangan. Energi yang dulu habis untuk mengatur orang lain, kini bisa kamu gunakan untuk menjaga diri sendiri. Bayangkan sejenak, berapa banyak hal yang membuatmu cemas sebenarnya tidak kamu kendalikan. Komentar orang di media sosial, sikap teman yang berubah, keputusan pasanganmu. Semua itu di luar kendali, tapi kamu terus menggenggamnya seolah bisa mengubah sesuatu. Let them mengajarkanmu untuk membuka tangan, untuk tidak lagi berjuang di medan perang yang bukan milikmu. Dan ketika kamu berhenti berperang dengan dunia luar, kamu akan mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Dari sinilah muncul bab baru dalam hidup Mel, dan juga dalam hidup siapapun yang mulai menerapkan dua kata ini. Sebuah bab tentang kebebasan batin yang tidak datang dari kontrol, tapi dari penerimaan. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa memilih bagaimana bereaksi terhadap mereka. Dan terkadang, kebijaksanaan tertinggi bukanlah mengetahui kapan harus berbicara, melainkan tahan harus membiarkan. Setelah melepaskan dunia luar dengan Let Them, Mel Robbins menyadari sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa setiap kali kita berhenti mencoba mengontrol orang lain, kita sebenarnya sedang mengembalikan kendali kepada diri sendiri. Inilah sisi kedua dari teori ini, let me. Kebanyakan dari kita hidup dalam pola reaktif. Kita merasa emosi karena tindakan orang lain. Kita kecewa karena ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita terseret oleh sikap, opini, dan keputusan yang bahkan bukan milik kita. Let me hadir sebagai pengingat.
berhentilah mencari kedamaian di luar dirimu. Mulailah menciptakannya di dalam. Mel menggambarkannya seperti jungkit-jungkit, keseimbangan antara let them dan let me. Ketika kamu berhenti menekan sisi orang lain, sisi dirimu akan kembali naik. Kamu jadi punya ruang untuk fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Bagaimana kamu bereaksi? Bagaimana kamu berbicara pada diri sendiri? Bagaimana kamu memilih untuk tetap tenang saat orang lain tidak? Dan dari titik itu, kamu mulai menemukan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan untuk tetap damai, bahkan di tengah kekacauan. Dalam bukunya, Mel menjelaskan bahwa let me bukan sekedar konsep spiritual, tapi juga berakar dari berbagai filosofi klasik, Stoicism, Buddhism, Radical Acceptance. Mereka semua memiliki satu inti yang sama, bahwa penderitaan sering muncul bukan dari apa yang terjadi, tapi dari cara kita menolak menerima apa yang terjadi. Kita terlalu sibuk memperjuangkan hal-hal yang tidak bisa diubah, sampai lupa memelihara hal-hal yang masih bisa kita jaga. Let me adalah ajakan lembut untuk kembali ke pusat diri. Alih-alih berkata, kenapa mereka begitu? Mulailah dengan, apa yang bisa aku lakukan sekarang agar aku tetap tenang? Mel bahkan menulis satu kalimat yang sederhana tapi kuat. Setiap kali kamu membiarkan mereka, kamu membebaskan dirimu sendiri. Karena semakin kamu berhenti melawan hal-hal di luar kendali, semakin kamu sadar bahwa hidup tidak perlu selalu diperbaiki. Kadang ia hanya perlu dijalani dengan penuh penerimaan. Let me adalah momen ketika kamu mulai memilih dengan sadar, bukan untuk menyerah, tapi untuk berfokus pada hal-hal yang kamu bisa ubah. Kamu mulai memilih kedamaian daripada pembuktian, ketenangan daripada kontrol, pertumbuhan daripada penjelasan yang tak perlu. Dan disitulah hidup mulai terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi tergantung pada perubahan orang lain untuk merasa bahagia, karena kamu tahu, kamu sudah memegang kendali penuh atas dirimu sendiri. Kita sudah melihat bagaimana dua sisi teori ini saling melengkapi. Let them melepaskan dunia luar, dan let me menumbuhkan dunia dalam. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Mel Robbins menerapkan kedua hal ini dalam berbagai sisi kehidupan. Dari hubungan, pekerjaan, sampai perjalanan pribadi menemukan ketenangan. Setelah memahami dua sisi teori ini, let them dan let me, Mel Robbins mengajak kita turun dari ranah teori menuju kehidupan nyata. Bagaimana dua kata sederhana ini bisa benar-benar mengubah cara kita menjalani hari, menghadapi orang, dan menenangkan hati. Buku ini membaginya menjadi 8 area kehidupan yang paling sering membuat manusia lelah, dan bagaimana let them bisa menjadi kunci untuk semuanya. 1. Menghadapi stres dan tekanan. Kehidupan modern membuat kita terus berada di mode siaga. Ponsel berdering, tuntutan kerja menumpuk, ekspektasi datang dari segala arah. Kita mencoba mengatur semuanya agar tetap sempurna, padahal sebagian besar hal itu tidak bisa dikendalikan. Mel menulis, setiap kali kamu mencoba mengontrol segalanya, kamu justru kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Let them dalam konteks ini berarti izinkan dunia berjalan sebagaimana mestinya. Tidak semua email perlu dibalas segera, tidak semua komentar harus ditanggapi, dan tidak semua rencana yang berantakan berarti kamu gagal. Kadang dengan membiarkan sesuatu terjadi tanpa perlawanan, kita menemukan cara baru untuk bernapas. 2. Opini orang lain. Kita hidup di era opini. Semua orang punya pendapat, dan sebagian akan tentangmu. Kamu tidak bisa menghentikan mereka untuk berbicara, menilai, atau bahkan salah paham. Tapi kamu selalu bisa memilih tidak ikut terbakar oleh pendapat itu. Let them berarti biarkan orang lain berpikir apa yang mereka mau. Sementara kamu tetap melangkah sesuai keyakinanmu. Kamu tidak perlu membuktikan siapa dirimu lewat penjelasan. Nilaimu tidak ditentukan oleh seberapa keras kamu meyakinkan orang lain. Biarkan mereka berpikir kamu aneh, sombong, atau berbeda. Karena kebebasan sejati datang saat kamu berhenti menjelaskan dirimu pada dunia. 3. Drama dan reaksi emosional orang lain. Setiap orang membawa cerita, trauma, dan egonya sendiri. Kadang mereka meledak bukan karena kamu, tapi karena luka mereka sendiri yang belum sembuh. Dan disitulah let them kembali bekerja. Kamu tidak harus ikut masuk ke badai emosi orang lain. Kamu bisa memilih menjadi jangkar yang diam. Diam bukan berarti kalah. Kadang itu tanda kedewasaan untuk tidak lagi ikut terbawa ombak. Seperti kata Mel, kedamaian tidak datang dari mengubah badai, tapi dari mengubah posisi dirimu di dalamnya. 4. Perbandingan dan media sosial.
Salah satu racun terbesar masa kini adalah perbandingan. Kita melihat hidup orang lain di layar, lalu merasa hidup kita tertinggal jauh. Let them menjadi perisai dari racun itu. Biarkan orang lain memamerkan pencapaian mereka. Biarkan mereka terlihat bahagia. Kamu tidak perlu mengejar apa yang tidak sesuai waktumu. Setiap orang punya musimnya sendiri, dan waktumu akan tiba. Tapi hanya jika kamu berhenti sibuk menatap musim orang lain. 5. Persahabatan yang berubah. Kita tumbuh, dan begitu juga hubungan kita. Ada teman yang dulu terasa dekat, kini menjauh tanpa alasan. Kamu bisa memaksa mereka tinggal, tapi itu hanya akan melukai keduanya. Let them berarti izinkan hubungan berubah tanpa kebencian. Izinkan orang pergi tanpa dendam. Karena terkadang, cara terbaik mencintai seseorang adalah dengan membiarkannya pergi tanpa beban. 6. Keinginan mengubah orang lain. Ini adalah pelajaran paling sulit, terutama untuk orang yang peduli. Kita ingin pasangan berubah, teman sadar, keluarga berhenti melakukan hal yang sama. Tapi tidak peduli seberapa tulus niatmu, kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang belum mau diselamatkan. Let them bukan berarti berhenti peduli, tapi berhenti memikul tanggung jawab yang bukan milikmu. Kamu bisa memberi contoh, tapi bukan memaksa perubahan. Karena perubahan sejati hanya datang dari kesadaran, bukan tekanan. 7. Menolong tanpa menyelamatkan. Ada perbedaan antara membantu dan menyelamatkan. Membantu berarti mendampingi seseorang tumbuh. Menyelamatkan berarti mematikan proses belajarnya. Kadang dengan membiarkan mereka gagal, kamu justru memberi mereka kesempatan belajar yang tidak bisa digantikan nasihat apapun. 8. Hubungan dan cinta. Dalam hubungan, let them bukan jarak, tapi ruang. Ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut kehilangan cinta. Dan ketika kedua orang sama-sama punya ruang, maka tumbuhlah hubungan yang sehat, bukan hubungan yang saling menahan. Setelah melewati semua ini, Mel menutup bukunya dengan refleksi yang tenang. Bahwa let them dan let me bukan tentang menyerah, tapi tentang berdamai dengan hidup yang tidak sempurna, dan tetap memilih mencintainya. Pada akhirnya, The Let Them Theory bukanlah sekedar buku pengembangan diri. Ia adalah cermin, sederhana tapi jujur. Cermin yang menunjukkan betapa seringnya kita menaruh kebahagiaan di tangan orang lain, dan betapa damainya hidup saat kita mengembalikannya ke diri sendiri. Mel Robbins menulis buku ini bukan dari ruang teori, tapi dari kejatuhan dan kejujuran hidupnya sendiri. Dari seorang wanita yang dulu mengontrol segalanya, keluarga, pekerjaan, bahkan momen kecil, hingga akhirnya sadar bahwa sebagian besar penderitaan kita lahir dari keinginan untuk mengatur hal yang tak bisa diatur. Ia menulis, "Kamu tidak akan menemukan kedamaian selama kamu terus berjuang untuk mengendalikan segalanya." Dan di sanalah kekuatan let them bekerja. Ketika kamu berhenti memaksa dunia berjalan sesuai rencanamu, kamu membuka ruang bagi hal-hal baik untuk datang dengan caranya sendiri. Tapi hidup tidak berhenti di sana. Setelah melepaskan orang lain, kamu perlu menatap cermin dan berkata dengan lembut, "Now, let me." Biarkan aku tumbuh. Biarkan aku berubah. Biarkan aku belajar dari hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. Karena ternyata, kedamaian tidak datang dari dunia yang sempurna, tapi dari hati yang bisa berdamai, bahkan ketika dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di akhir bukunya, Mel mengajak pembacanya untuk melakukan satu hal kecil namun bermakna. Bayangkan orang yang membuatmu lelah, hal yang sulit kamu lepaskan, atau situasi yang selalu membuatmu cemas. Lalu bisikan perlahan di dalam hati, "Let them." Dan kemudian arahkan pandanganmu ke dalam diri sendiri dan katakan, "Let me." Biarkan mereka berjalan di jalan mereka, dan biarkan kamu menemukan langkahmu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup tidak dimaksudkan untuk dikendalikan, tapi untuk dijalani. Kedamaian bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu izinkan hadir. Dan kadang, semua itu dimulai hanya dari dua kata sederhana, let them.